Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Terima kasih kami boleh menyembah Engkau. Engkau melayakkan kami untuk mengangkat tangan, mengangkat penyembahan kami bagi Raja di atas segala raja. Sampaikan firman-Mu, tuntunan-Mu pagi ini di minggu kedua tahun panen raya. Urapi hati kami, singkapkan Tuhan semua yang masih menyelubungi untuk kami boleh mengenal Injil Yesus Kristus dengan benar. Urapi juga hamba-Mu di dalam nama Yesus yang percaya, diberkati berkata amin. Lebih mantap lagi katakan aminnya, amin. Boleh tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, amin. Shalom. Semua diberkati Tuhan. Gimana kabar saudara? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Yang percaya berkata amin. Boleh duduk saudara. Shalom. Mari katakan dengan saya sama-sama, saya kebenaran Bapa di dalam Yesus. 2, 3. Bapak Ibu, pada waktu saudara memahami saudara adalah kebenaran Bapa di dalam Yesus, itu sesuatu yang powerful terjadi dalam kehidupan saudara. Kenapa? Kita buka ayatnya, saudara. Anda harus memahami ayat ini, Anda harus mengerti siapa Anda. Ya. Maka Bapak Ibu, Anda yang diberkati dengan buku ini, tolong buku ini kalau Anda udah selesai membaca jangan disimpan, tapi bagikan ke teman, ke family, ke saudara yang lain supaya mereka juga mengalami kemerdekaan lewat Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu, dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Bapa telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Yesus, saudara dan saya menjadi kebenaran Bapa. Amin. Inilah pertukaran yang tidak adil. Harusnya apel tukar apel, apel tukar jeruk, handphone tukar televisi, itu masih adil. Motor tukar motor masih adil. Bahkan mobil tukar motor pun masih masuk akal. Tapi ada satu pertukaran yang tidak adil yang Bapa lakukan untuk saudara dan saya. Apa yang Bapa lakukan saudara? Bapa telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Yesus saudara dan saya menjadi kebenaran Bapa. Kalau Anda tahu bahwa Anda adalah kebenaran Bapa, ingat, daun kemiskinan, daun penyakit, daun sumbatan pada jantung, gagal ginjal, itu semua adalah daun karena akar yang bernama penghukuman. Bapa melakukan pertukaran untuk mendapatkan Anda, Kristus yang tidak mengenal dosa ini, dibuat menjadi dosa karena kita. Dengan tujuan supaya di dalam Yesus, saudara dan saya menjadi kebenaran Bapa. Kalau Anda dan saya menjadi kebenaran Bapa, artinya kalau Anda mengerti bahwa saya kebenaran Bapa di dalam Yesus, saya kebenaran Bapa, dosa tidak lagi berkuasa atas saudara. Apalagi daun-daun penyakit, daun kemiskinan, nggak ada lagi dalam diri saudara. Karena Anda dan saya, tolong lihat saya, Anda dan saya adalah kebenaran Bapa di dalam Yesus. Waktu engkau menyatakan ini, engkau akan melihat perubahan mulai terjadi di dalam kesehatan saudara, perubahan mulai terjadi di dalam keuangan, di dalam pekerjaan Bapak, Ibu, Saudara. Katakan amin. Haleluya. Angkat tangan sekali lagi, katakan saya kebenaran Bapa di dalam Yesus. Amin. Next saudara.
Nah, dalam 1 Korintus 2 ayat 12, setelah melakukan pertukaran yang tidak adil ini, Bapa menempatkan rohnya. Bukan roh dunia. Ini bukan sekedar roh lemah lembut. Tapi Bapa menempatkan rohnya ke dalam kita untuk menerangkan karunia-karunia yang diberikan, baca sama-sama, kurang keras, dengan apa? Gratis, cuma-cuma, tanpa upaya kita, tanpa perbuatan kita. Berupa apa yang cuma-cuma itu? Rahmat. Kok nggak amin, saudara? Apa itu rahmat? Kasih karunia. Dan juga apa? Kurang keras, dan juga apa? Berkat. Dan bukan diberikan, buka kedua tanganmu, dilimpahkan kepada saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, di situasi yang tidak menentu, tentang pandemi, tentang krisis, tentang Omikron, tentang apapun, kalau Anda sadar Anda adalah kebenaran Bapa di dalam Yesus, nggak ada senjata yang ditempa bisa kena buat saudara. Saya mau saksikan. Saya baru pulang dari Jawa Tengah. Bukan liburan, tapi kuliner, saudara. Karena lidah saya lidah Jawa Tengah. Ya. Nah, saudara, kebetulan ada jemaat yang promosi menjadi salah satu muspidah di Jawa Tengah. Ya, saudara, beliau dulu jemaat di sini, lulusan Akmil, masih muda, belum 40, saudara. Dan dia saksikan, Pak Agung masih ingat gak waktu saya ibadah WRC, kalau Bapak pengurapan saya sampai manifest beberapa kali. Saudara masih muda, namanya tentara, tentunya kan juga dibekali dengan bela diri. Dia bilang begini, saya dikasih oleh opa saya, opo-opo. Ini orang Sulawesi, Pak. Saudaraku, opo-opo itu jimat, Pak, Bu. Nah, saudara, sehingga dia bisa melihat makhluk-makhluk halus. Mungkin saudara makhluk kasar kali. Dia bisa melihat makhluk-makhluk halus, saudara. Singkat cerita, setiap kali manifest, dia teriak. Dan saudara, dia bilang gini, Pak, tahu nggak, saya tuh tangan saya begini menggeram dan saya pengen mukul. Betul, saya lihat. Tahu nggak, Pak, siapa yang pengen saya pukul? Siapa? Bapak. Waduh, saudara, baru pengakuan dosa, saudara. Dan setiap kali dia mau pukul saya, itu opo-opo kelas tinggi, saudara. Ya, sampai saudaraku, dia opo-opo kelas tinggi. Kenapa dia diberi opo-opo? Sebab selesai Akmil, beliau dinas di Papua, di daerah pedalaman, harus tenteng senjata kemana-mana. Nah, saudaraku, setiap kali dia mau pukul saya, ada sesuatu yang menyelubungi saya, saudara. Ini menurut pengakuan dia. Dan saudara, kekuatan yang ada dalam diri dia untuk mukul saya itu nggak sanggup. Tahukah Anda, ini yang saya katakan, kalau engkau sadar, engkau kebenaran Bapa di dalam Yesus, santet, pelet, guna-guna, apapun tidak bisa menimpa Anda. Karena Anda dan saya adalah kebenaran Bapa di dalam Yesus. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Haleluya. Akan selalu ada orang-orang seperti itu dalam hidup. Akan selalu ada orang-orang yang iri hati dengan keberhasilanmu. Akan selalu ada orang-orang yang pengen mencurangi Anda. Akan selalu ada orang-orang yang mau menyakiti Anda. Dan akan selalu ada orang-orang yang mau, saudaraku, merugikan Anda. Tapi dengar, Yusuf berkata kepada abang-abangnya, engkau mereka-reka yang jahat, tapi Bapa mengubah menjadi baik. Hal yang sama pasti terjadi buat saudara dan saya. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Nah, kembali ke tadi Bapak Ibu,
setelah melakukan pertukaran yang tidak adil, Bapa menempatkan rohnya ke dalam kita. Maka saya katakan kenapa kita berharga di mata Bapa. Karena yang berharga dari Bapa, yang paling berharga dari Bapa ditaruh di dalam saudara. Sehingga engkau mesti mengerti siapa Anda. Satu kali Yohanes dan Yakobus dan orang tuanya ngomong sama Yesus begini. Mereka ribut untuk siapa nanti yang menjadi terutama di surga. Dan mereka pengen Yohanes dan Yakobus itu satu sebelah kanan Yesus, satu sebelah kiri Yesus saat nanti di surga. Tahukah apa Yesus menjawab? Soal siapa yang di sebelah kanan dan sebelah kiriku, Bapa yang menentukan. Betul? Tahukah Anda siapa yang di sebelah kanan Bapa? Yesus. Dan saudara di dalam Yesus, saudara di sebelah kanan Bapa nanti di surga, saudaraku. Katakan amin. Haleluya. Amin. Di surga Anda nggak perlu kekayaan, sebab jalannya, kitab Wahyu berkata, terbuat dari emas. Di surga Anda nggak butuh kesehatan, karena surga tidak mengenal sakit. Disinilah Anda memerlukan sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Yang mau katakan yes. Dan itu yang Bapa perlukan, yang Bapa sediakan, karena Anda adalah kebenaran Bapa di dalam Yesus. Sekali lagi katakan, saya kebenaran Bapa di dalam Yesus. Amin. Karena saudara dan saya adalah kebenaran Bapa di dalam Yesus, artinya kita yang berdosa ini menjadi orang benar. Cross itu pertukaran. Dan pertukaran yang sangat tidak adil. Yesus menempati posisimu dan kamu ditempatkan di posisi Yesus. Yesus yang tidak ada diabetesnya, kolesterolnya, jantungnya, semua sehat, itu ditempatkan. Anda menempati posisi Yesus, Yesus menempati posisi Anda di salib di sana. Maka berdirilah sebagai kebenaran Bapa di dalam Yesus. Waktu Anda mengerti ini, engkau akan melihat perubahan mulai terjadi dalam hidupmu. Tepuk tangan dong buat Tuhan, katakan amin. Nah, saudaraku, versi yang lain. Dan kita tidak diberi roh dunia ini, melainkan roh yang dari Allah, supaya kita mengetahui semua. Baca sama-sama. Kurang keras. Semua yang telah, bukan akan, yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu? Keselamatan. Banyak orang mengerti, banyak orang percaya keselamatan kasih karunia, tapi hidup makmur itu perjuangan diri sendiri. Salah. Saudaraku, telah. Versi yang satunya lagi, FIH tadi. Karunia-karunia yang diberikan dengan cuma-cuma, free, gratis. Ini nggak bicara keselamatan. Bukan hanya keselamatan saja loh. Karunia-karunia. Double, jamak. Yang diberikan dengan cuma-cuma. Yang berupa rahmat dan berkat. Sadarkah Anda? Karena Anda kebenaran Bapa, ini diberikan Bapa dengan cuma-cuma. Kenapa pentingnya kita membaca setiap lembar Alkitab? Kenapa pentingnya kita beribadah setiap hari Minggu dan Kamis? Kenapa pentingnya setiap hari? Saudaraku, saya kirimkan renungan buat saudara, supaya Anda mengenal. Dan Roh Kudus yang di dalam hatimu, yang ditempatkan Bapa, memimpin kamu untuk mengetahui apa yang sudah dikaruniakan Bapa kepadamu. Amin. Seperti yang tadi saya katakan, banyak gereja yang masih janji nikah, setia dalam suka, duka, sehat, sakit, untung dan malang. Kalau Malang satu kota diberikan pada Anda, kota Malang boleh. Ini kemalangan. Halo? Dari sini kita ngerti bahwa pengenalan akan Bapa, pengenalan akan yang Bapa yang sudah lakukan, sudah berikan, banyak orang belum ngerti. Seperti dibutakan.
Maka Bapak Ibu, Kolose berkata, rahasia ini tersembunyi dari abad ke abad, dari keturunan kepada keturunan, dari satu generasi kepada generasi, tetapi dinyatakan kepadamu. Yaitu apa? Christ in you. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Tahukah Anda begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemuliaan hilang karena dosa. Maka mulai dari generasi Adam, setelah kejatuhan dosa, dia merindukan, dia mengharapkan kemuliaan. Satu generasi kepada generasi, abad ke abad, zaman ke zaman, mereka tersembunyi. Pengharapan kemuliaan ada, tapi siapa? Mereka nggak tahu. Sampainya dinyatakan dalam diri Yesus, dan Yesus di tengah-tengah kamu, di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Artinya, generasi-generasi dulu mengharapkan kemuliaan, kita nggak perlu mengharapkan lagi, sebab kemuliaan itu sudah ditaruh di dalam kita. Siapa itu? Yesus. Maka hidupmu from glory to glory, from grace to grace. Tepuk tangan. From faith to faith. Itu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudaraku, namanya cuma-cuma gratis. Kalau dengan upaya Anda, bukan kasih karunia lagi namanya. Kalau dengan upaya Anda, saudaraku, Anda namanya hamba upahan, bukan anak. Anda pernah jadi anak tentunya? Loh, nggak ada toh. Siapa yang pernah jadi anak, lambaikan tangannya. Saudaraku, anak, seorang bapak, dia akan menyediakan semuanya untuk anak. Dia bekerja, dia punya uang untuk anak. Semampu bapaknya, nak, kamu mau sekolah di mana? Kalau bapaknya mampu, dia akan berikan yang terbaik. Bapak itu nggak akan pernah kesaing dengan anak. Halo? Kalau Mas Eko bilang saya, Pak Agung, Harvest lebih ganteng dari Bapak. Oh, saya terima dengan sukacita. Tapi kalau Mas Eko bilang, saya lebih ganteng dari Bapak, gundulmu. Saya nggak mau kesaing dengan orang lain. Nangkep saudara? Pak Agung, Chris suaranya lebih bagus dari Bapak. Oke, saya terima. Tapi coba Eko bilang, Pak Alon suara lebih bagus dari saya nggak terima saudara. Itu namanya Bapak begitu. Nah, kembali saudara, anak-anak nggak perlu bekerja untuk disekolahkan oleh bapaknya. Anak-anak nggak perlu nyapu, ngepel, bikin kopi, bikin teh supaya orang tuanya nyekolahin. Sebab semuanya itu punya anak. Betul nggak? Betapa beruntungnya Anda yang punya orang tua. Maksud saya begini, kalau Bapak di dunia saja tahu memberikan semua buat anak-anaknya, apalagi Bapamu di sorga. Kalau Anda sebagai anak, saudaraku, beda nih, saya ponakan. Ini sepupu saya, Bu Tutut, denger nih khotbah saya. Saya nyapu dan ngepel, saya membantu om saya. Om saya mantri, tante saya bidan, pasiennya sehari 100. Saya membantu nyatetin nama-nama pasien. Saya membantu saudaraku bersihin suntikan. Dulu bukan pakai plastik, pakai beling bro. Tangan saya sering ketusuk jarum. Dan saya apal penyakit-penyakit. Jadi kalau teman-teman sekolah saya sakit, saya tahu om saya obatnya itu-itu aja. Mencret, batuk, pilek, saya tahu semua saudara. Maksud saya lakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Supaya apa? Supaya saya disekolahkan. Tapi anak-anaknya kalau melakukan pekerjaan rumah tangga bukan supaya disekolahkan, tapi sebagai tanda syukur, tanda bakti, tanda ucapan terima kasih kepada orang tuanya. Hal yang sama, kita beribadah, kita mengucap syukur, kita menyembah Tuhan, kita membawa persembahan, bukan supaya kita diberkati, karena semua sudah menjadi milik Anda, tapi sebagai ucapan syukur, karena saudara anak dia bapak kita. Itu bedanya. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Nah, maka Bapak Ibu,
Roh Kudus, betapa pentingnya Haga meditate firman. Supaya Anda mengerti roh yang ditempatkan Bapa di dalam dirimu. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, itu yang dirindukan oleh orang-orang dalam perjanjian lama. Kita nganggap enteng, Roh Kudus sudah ditaruh dan nggak pernah meninggalkan Anda. Roh Kudus yang akan menuntun Anda pada saat Anda membaca lembaran-lembaran kitab. Roh Kudus akan menuntun Anda, ini loh. Maka kenapa ada grup Katam? Kenapa saya anjurkan saudara tiap hari baca renungan, baca firman, renungkan firman. Mungkin Anda berkata, Pak, saya nggak ngerti artinya. Baca terus. Sama seperti waktu anak masih kecil. Kenapa papa mamanya suka ngasih bayam, sayur asem, capcay? Saudaraku, sayur apalagi semua sayur asam dan sebagainya. Anak-anak tentunya lebih senang ciki, junk food, makanan-makanan yang kekinian. Tapi orang tua yang baik, dia akan berikan makanan kekunoan, saudaraku. Maka didik anak harus kini kuno, saudaraku. Ada kekinian, ada kekunoan. Saudaraku, makanan dari orang tua mungkin gak enak di lidah, tapi sehat. Nah, anak-anak gak ngerti kenapa sayur asem, kenapa bayam, kenapa sop, kenapa capcay. Karena dia masih kanak-kanak. Tapi fisik dia akan bertumbuh hal yang sama. Waktu Anda baca firman, Anda ngeruningin firman, Anda dengar khotbah saya. Mungkin ada sebagian yang belum mengerti, tetap melototi saya. Jangan pelototi handphonemu. Sebab firman ada di sini, bukan di situ, saudaraku. Anda mungkin nggak ngerti, nggak masalah. Roh yang ada dalam dirimu. Amin. Kalau sampai Anda nggak ngerti khotbah saya sudah persiapkan dengan doa, dengan macam-macam, dan khotbah ini bagus. Lu nggak ngerti, mungkin memang Anda termasuk kelompok orang yang kurang cerdas. Walaupun tetap masuk surga. Dengarkan baik-baik. Bercanda, saudara. Haleluya. Amin. Ini supaya apa? Supaya Anda ngerti karunia-karunia yang diberikan dengan cuma-cuma. Dan yang dengan cuma-cuma itu berupa apa? Baca. Berupa apa? Kurang keras. Berupa apa? Rahmat dan kurang keras. Rahmat dan yang dilimpahkan, bukan hujan rintik-rintik, hujan deras kepadamu. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Dan itu bukan akan, telah dianugerahkan kepada kita. Di sini yang saya katakan, kenapa kita disebut berharga? Karena yang berharga dari Bapa ditempatkan kepada saudara dan saya. Halo, lihat baik-baik. Mungkin orang berkata nggak memandang engkau sebelah mata. Bahkan saudaraku, dua mata nggak pandang engkau, nggak masalah. Tapi Bapa memandang engkau berharga. Engkau berharga bukan karena gelar saudara. Engkau berharga bukan karena orang tua saudara. Engkau berharga karena yang paling berharga dari Bapa ditaruh di dalam dirimu. Katakan amin. Next, saudara. Percayakah Anda? Bapa masih ada. Bapa bekerja untuk Anda, mendatangkan kebaikan bagi Anda. Sekali lagi baca pernyataan Bapa tadi. Saudaraku, jangan berpikir ini hanya untuk saya. Memang saya berdoa dan Tuhan kasih saya ini, tapi saya percaya ini untuk saudara. 2, 3. Aku Bapamu telah berjalan lebih jauh di depanmu, melintasi semua langit, dan aku telah berada di masa depanmu jauh sebelum kamu ada. Aku telah melihat dan aku Bapamu menyatakan masa depanmu baik. Yang mengerti katakan amin. Katakan masa depanku baik. Haleluya. Siapa yang tahu masa depannya baik? Amin. Saudaraku, justru di saat kita nggak punya alasan untuk percaya kepada keadaan, kita nggak punya alasan untuk berharap kepada keadaan, di situ kita hanya memandang kepada Tuhan.
Apa yang harus kita lakukan kalau Tuhan mengatakan masa depan kita baik? Hanya percaya. Waktu Anda percaya, dengan Anda percaya Anda selamat? Anda percaya? Waktu Anda terima Yesus Anda selamat? Hal yang sama, waktu Anda percaya masa depanmu baik, masa depanmu baik. Waktu Anda percaya engkau diberkati sehat, Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan. Waktu Tuhan berkata engkau dibuat makmur, kemakmuran itu menjadi bagian saudara. Katakan amin. Dan apa yang harus kita lakukan? Selain percaya, bersiaplah untuk menyongsong hari-hari baik di depan sana. Bapa sudah berjalan lebih jauh dari kita. Sebelum tanggal 9 Januari 2022 ada, Bapa sudah ada di situ. Dan kita hari ini baru ada di sini. Bapa sudah berjalan melintasi lebih jauh. 5, 10, 20 tahun yang akan datang, Bapa sudah ada di sana. Dan Dia melihat, dan Dia menyatakan, angkat tangan saudara, masa depan kita baik. Tepuk tangan yang mengerti, katakan haleluya. Nah, sebagai ayat terakhir saudara, firman Tuhan berkata, apa yang harus kita lakukan? Kalau Tuhan menyatakan masa depan kita baik, hari-hari kita baik, apa yang kita lakukan? Firman Tuhan berkata, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda tempat kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan tali-tali kemahmu, pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Why? Ayat yang ketiga, sebab kamu akan mengembang ke kanan, ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Perhatikan saya, Bapak Ibu, setelah kita mengerti hari depan kita, masa depan kita baik, apa yang kita lakukan? Persiapkan diri saudara. Jika Anda pasangan suami istri yang berdoa untuk punya anak, persiapkan nama anak saudara. Persiapkan bok baby saudara. Bukan bok babi, bok baby saudara. Kok enggak amin? Amin? Kok enggak amin? Persiapkan saudaraku, nama 3 anak, lebih dari 1 anak. Persiapkan bagi keluarga Anda tempat-tempat rumah yang lebih luas. Enggak amin saudara. Saudara, saya menyebut BFA House of Grace rumah kasih karunia. Maka saya percaya kasih karunia Tuhan mengalir hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun atas semua jemaat. Tuhan memberkati saudara. Tepuk tangan paling meriah. Nah saudaraku, mungkin Anda berkata, Pak, gaji saya sebegini. Maka tadi katakan, saudaraku, ayat yang keduanya, ayat kedua, luaskan, lapangkan tempat kemahmu, bentangkan tenda tempat kediamanmu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, saya buka satu ayat saudaraku. Saya nggak ada di bahan baru tadi saudara. Dalam kitab Rut pasal yang ketiga ayat 15. Lagi kata Boas, berikanlah selendang yang engkau pakai itu, tadahkanlah itu, bentangkan selendangmu. Dan kemudian saudaraku, Boas menaruh 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Dalam versi BIMK, berkatalah Boas kepada Rut, lepaskan selendangmu, tempatkan di sini. Maka Rut melepaskan selendangnya dan menghamparkannya. Boas menuang ke dalam selendang itu kira-kira 20 kilogram gandum. Rut bekerja dari pagi sampai sore, dia dapat 1 eva jelai. Persediaan makan untuk 2 orang janda, 1 Rut dan janda tua Nomi seminggu. 1 jelai kurang lebih 3 kilo, saudaraku. 3 kilo 3,5. Tetapi saat kemurahan Tuhan turun, Boas berkata, lebarkan, bentangkan selendangmu. Dan Boas menaruh kemurahannya, menjatuhkan gandum 20 kilo. Cukup untuk saudaraku berapa minggu. 2 janda, 1 janda muda namanya Rut, dan 1 janda tua yang makan tinggal sedikit saudaraku. Anda tahu, kalau Tuhan menyatakan masa depanmu baik, itu sungguh baik. Jika Tuhan menyatakan baik, bagianmu
Persiapkan diri, lapangkan tempat kemahmu, perluas hatimu, perluas kapasitasmu. Kalau Anda pegawai di sebuah instansi pemerintah atau karyawan swasta, kalau saudaraku persiapkan, perluas. Kalau perlu ambil S2, kalau perlu ambil S3, satu kali hati raja di tangan Tuhan, dia akan menaruh satu posisi dan Anda memenuhi kualifikasi. Siapkan itu. Jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Jangan batasi Tuhan dengan saldo di rekening kita. Itu yang dimaksud, lapangkanlah tempat kemahmu. Amin. Siapa yang nangkap, lambaikan tangannya. Angkat tangan saudaraku. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Sekali lagi sama-sama katakan. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Angkat tangan, katakan. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Amen. Yesus, Tuhan menyatakan masa depanmu baik. Aku Bapamu telah melintasi semua langit, berjalan jauh di depanmu. Dan aku melihat dan menyatakan masa depanmu baik. Lapangkan tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, sebab kamu akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Haleluya. Boleh bangkit berdiri, katakan haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawab. Lagi, haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Boleh duduk saudara. Lapangkan tempat kemahmu berbicara juga. Anda harus melapangkan cara berpikir saudara. Jangan kaget tiba-tiba Tuhan memberkati Anda dengan berkat yang lebih besar dari biasanya. Tetapi kalau saudara tidak siap, itu seperti kantong bocor. Anda nggak dapat apa-apa. Persiapkan saudaraku dengan hikmat Tuhan untuk memanage setiap berkat yang Tuhan beri kepadamu.
Ada prioritas-prioritas dalam kehidupanmu, mana yang harus kamu dulukan untuk kamu belanjakan. Semua orang gampang untuk menghabiskan uang, tapi nggak semua orang bisa mengelola uang. Lapangkan tempat kemah. Lapangkan tempat kemah, bentangkan tenda juga berbicara. Bentangkan tenda pengampunan. Sebab akan selalu ada orang-orang yang berbuat curang kepada Anda. Akan selalu ada orang-orang yang iri hati dengan saudara. Dalam pengalaman kehidupan, di profesi apapun saudara bekerja. Ada satu orang pernah nemuin saya, dia pengen pindah kerja karena dia nggak kuat di tempat dia kerja, lingkungannya seperti itu. Saya bilang, di tempat kerja yang baru pun kau akan ketemu dengan orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang akan iri hati, orang-orang yang akan ngomongin Anda di belakang. Tapi percayalah, orang-orang itu tidak akan pernah di depan kamu. Kamu perluas hatimu. Mungkin Anda berkata, Pak, kalau gitu saya mendingan daripada kerja di instansi pemerintah, swasta, ketemu orang-orang gini, saya mendingan jadi full timer. Di gereja pun, dunia persilatan pergerejaan juga ada orang-orang yang seperti itu. Saya pendeta udah lama, bro. Saya melayani Tuhan dari tahun 85. Halo? Saya pernah jadi jemaat, saya pernah jadi ketua youth, saya pernah dilengserkan dari youth, dari ketua youth. Saudaraku, saya pernah ngalamin semua. Halo? Dan kadang-kadang dunia persilatan pergerejaan lebih gak beretika dibanding bisnis. Oknum akan ada. Maka perluas. Siapa yang membuang Yusuf ke sumur? Abang-abangnya sendiri. Siapa yang mengkhianati Daud? Mertuanya sendiri. Mungkin ada yang berkata, jauhkan mertua daripada aku Tuhan. Jangan, saudara. Halo? Akan selalu ada. Maka lapangkan tempat kemah, saudara. Perluas hatimu. Bentangkan tenda, tempat kediamu. Jangan menghemat. Panjangkan tali kemah. Pancangkan kokoh patok-patokmu. Sebab, ayat 3, kamu akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Anda yang punya toko, perluas. Yang biasa toko offline, belajar online. Karena ini serba online. Yang selama ini online, mulai buka offline. Gak apa-apa, saudara. Halo? Amin? Kok gak amin? Jangan batasi Tuhan. Kalau Anda batasi Tuhan seperti Abraham, gimana gue punya anak umur gue cepet? Dengar, Tuhan unlimited, tanpa batas. Sekalipun di luar pandemi, krisis, saya mau beritahu saudara, Tuhan sudah melihat dan Tuhan mengatakan masa depanmu baik. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan amin. Maka anak-anak muda, kalau kamu masih berkesempatan untuk ambil S1, untuk ambil S2, untuk ambil spesialis, untuk ambil S3, ambil. Juga anak-anak muda, dengar, saya memotivasi Anda. Indonesia perlu pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan. Maka dari gereja ini, saya berdoa, Anda yang muda-muda, kuasai Indonesia dengan profesi Anda. Terjun ke politik, jadi anggota DPR, jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, bahkan jadi presiden dari anak-anak Tuhan. Dan hukum Indonesia untuk Anda ke situ harus ke partai politik. Jangan anti dengan politik. Wah Pak, takut Pak, nanti ditangkep Pak. Lah kalau kamu udah mikir takut ditangkep, kamu mau mikir korupsi namanya. Betul? Halo? Saya motivasi anak-anak muda, sarjana hukum, sarjana ekonomi. Why not?
Ambil kesempatan untuk kuasai Indonesia. Coba kalau anggota DPR-nya anak-anak Tuhan, perda itu yang buatkan legislatif, Anda buat. Mendatangkan keuntungan bagi toleransi beragama. Coba saudaraku, kalau anggota DPR nggak ada satupun wakil kita, kelompok radikal bisa masuk ke situ. Perda-perda dibuat untuk merugikan Anda, merugikan gereja, merugikan kekristenan. Nanti akan ada perda-perda, saudaraku, gereja Katolik yang biasa bunyi lonceng nanti bisa aja dilarang. Itu, ya, saudaraku, itu kan budaya. Zaman Belanda sudah ada. Akan ada perda-perda seperti itu kalau kita nggak masuk ke sana. Saya mau pengkhotbah youth, ayo. Ini dia. Amin. Jangan berkata, Pak, politik kotor. Karena Anda nggak di sana. Kalau Anda di sana, politik jadi bersih. Daniel, politikus, dikhianati, difitnah, tapi bintang tetap bersinar. Setiap senjata yang ditempa untuk melawan engkau tidak akan mengenai engkau. Persiapkan, lapangkan tempat kemah. Halo? Amin. Kenapa saya mau buka ibadah untuk muat 5.000 orang? Lapangkan tempat kemah. Jangan lihat situasi kondisi. Yes. Anda berkesempatan ambil S2, S3, ambil. Amin. Bisa ambil spesialis, ambil. Ya, Mas Eko? Nggak tahu spesialis opo sekarepmu lah. Ambil. Amin. Pak Rifan bisa ambil secapa, ambil secapa. Naikkan kapasitas. Saya ketemu kok Pak, yang dari secapa bisa jadi Kapolres kok. Bisa. Jangan anggap rendah dirimu. Ah, saya cuma secaba Pak. Enggak. Kapolda Jateng itu dari secapa, bukan dari Akpol. Bapak bisa. Perluas. Amin. Lapangkan tempat kemahmu. Kita baca lagi pernyataan Bapak untuk saudara. Bangkit berdiri. 1, 2, 3. Aku Bapamu telah berjalan lebih jauh di depanmu. Betul? Setuju? Iya. Melintasi semua langit. Dan aku telah berada di masa depanmu jauh sebelum kamu ada. Aku telah melihat dan aku Bapamu menyatakan masa depanmu baik. Kurang keras, masa depanku baik. Kurang keras. Siapa yang menyatakan? Bapa. Dan kalau Bapa menyatakan, maka hari-harimu akan baik. Persiapkan Anda memasuki hari-hari yang baik. Persiapkan Anda menuai tanpa batas. Lapangkan tempat kemahmu. Bentangkan tenda kediamanmu. Dengar, Ruth, Boas berkata, buka selendangmu. Dan 10-20 kilo gandum dijatuhkan. Boas surgawi kita meminta kita bentangkan tenda tempat kediamanmu, lapangkan tempat kemahmu. Kasih karunia Tuhan akan dilimpah-limpahkan kepadamu, dan kau akan melihat hari-hari yang baik terjadi mulai hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Engkau kebenaran Bapa di dalam Yesus. Selalu kau jawab
Bapak Ibu, mari angkat roti dengan tangan kanan kita. Inilah pertukaran yang tidak adil yang Bapa lakukan, sehingga Dia menempatkan roh-Nya ke dalammu dan kamu menjadi sangat berharga di mata Bapa. Bapa sudah melintasi semua langit, Dia berjalan jauh di depanmu, dan Dia sudah melihat masa depanmu. Dan pagi ini Dia menyatakan masa depanmu baik. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dengan hormat dalam nama Yesus. Bapak Ibu, angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah. Yang percaya di darah Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Amin. Boas surgawi kita meminta kita membentangkan selendang, membentangkan tenda tempat kediaman. Lihatlah tempat-tempat yang lebih luas untuk keluargamu. Bukalah sumur-sumur yang baru, hai pengusaha-pengusaha. Perluas hikmat Kristus yang ada dalam dirimu. Persiapkan dirimu untuk menerima kasih karunia, berkat finansial yang lebih besar dari hari-hari sebelumnya, sebab itu menjadi bagianmu. Persiapkan saudaraku, Anda anak-anak muda, Anda orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah ataupun swasta. Ambil kesempatan, persiapkan diri. Suatu kali promosi datang kepadamu, engkau memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh atasanmu. Terima kasih untuk pagi ini. Dan sebagai tanda syukur kami bawa persembahan syukur kami kembalikan persepuluhan kami bawa persembahan sulung kami di awal tahun. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, yang menabur. Perluas, perbanyak benih yang engkau tabur, supaya engkau menuai banyak. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat-Mu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.